ekuator, kemudian ada koordinat ekliptika dan koordinat ekuator yang kedua atau koordinat sudut jam bintang. Saya di sini akan memaparkan lebih lanjut tentang tata koordinat langit tadi itu, supaya kita bisa menggambarkan dengan lebih jelas. Karena satu hal yang substantif dalam pembahasan astronomi bola ini, kita bisa mengetahui tata koordinat itu, posisi bintangnya itu di mana atau posisi benda langitnya itu di mana dalam tata koordinat itu, sehingga kita bisa mengilustrasikan nanti rumusnya itu seperti apa. Baik, kita coba ulas satu persatu tentang keempat tata koordinat itu. Pertama tentang tata koordinat ekuatorial. Ekuatorial yang ke-1. Sebelum bahas ini, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ada 6 unsur penting dalam tata koordinat langit itu. Apa saja? Yang pertama, lingkaran dasar utama. Kalau dalam tata koordinat ekuatorial ini, lingkaran dasar utama itu lingkaran yang dipakai dasar yang utama dalam tata koordinat ekuatorial ini. Saya kemarin sempat menyontohkan lingkaran dasar utama ini kalau di tata koordinat ekuatorial ini itu ya lingkaran ekuator. Kalau di koordinat horizon nanti lingkaran dasar utamanya ya lingkaran horizon. Kalau di koordinat ekliptika lingkaran dasar utamanya lingkaran ekliptika. Ini lingkaran dasar utamanya untuk tata koordinat ekuatorial 1, berarti ini lingkaran dasar utamanya lingkaran ekuator. Lingkaran ekuator. Ini lingkaran dasar utamanya. Jadi kalau kita gambar seperti ini, lingkaran dasar utamanya dulu yang ditentukan. Lingkaran ekuator langit ini kalau kita bincang lebih jauh itu merupakan proyeksi dari lingkaran ekuator bumi. Jadi kalau di bumi itu kita ada garis khatulistiwa atau lingkaran ekuator itu di bumi. Lingkaran ekuator bumi itu kalau diproyeksikan sampai langit itu nanti akan jadi lingkaran ekuator langit. Nah, ini lingkaran dasar utama. Kemudian yang kedua, unsur yang kedua, lingkaran dasar kedua. Lingkaran dasar kedua itu apa? Yang tegak lurus dengan lingkaran dasar pertama. Ini lingkaran ekuator, kita bikin satu lingkaran yang tegak lurus dengan lingkaran ekuator ini. Ini namanya lingkaran dasar kedua. Jadi tegak lurus dengan lingkaran atau lingkaran dasar utama. Kemudian unsur yang ketiga apa? Unsur yang ketiga apa? Apa? Langit. Enggak. Tidak. Apa coba? Sudah saya bilang materinya. Unsur yang ketiga itu kutub. Oh ya, kutub. Apa itu kutub? Kutub itu diameter dari pusat lingkaran ini. Jadi lingkaran dasar utama tadi, kalau dibuat diameter, ini nanti ada satu garis yang melewati pusatnya ini. Pas di pucuk sini itu namanya kutub, di pucuk bawah ini juga kutub. Karena ini tadi lingkarannya lingkaran ekuator, kemudian ini ada lingkaran dasar kedua yang tegak lurus dengan ekuator. Ini ibarat di bumi ini lintang, ini seolah garis bujur. Sini berarti nanti akan menjadi kutub langit utara. Ini kutub langit utara.
apakah kutub itu pasti di sini? Nanti ketika dalam pembahasan lingkaran, dalam pembahasan koordinat ekliptika, kutubnya berbeda, kutubnya nggak di sini. Ini kan karena dalam pembahasan koordinat ekuator, maka kutubnya di sini. Kutub langit utara sama kutub langit selatan. Kemudian berikutnya yang keempat apa? Titik asal atau titik acuan. Titik asal ini adalah titik yang dipakai untuk menghitung nilai dari ordinat atau absisnya. Nanti ada ordinat, ada absis, gitu kan. Semisal dalam koordinat ekuatorial ini ada satu titik asal atau satu titik acuan yang dipakai. Ini tidak hanya dalam koordinat ekuatorial, tapi juga dalam koordinat ekliptika, juga dalam tata koordinat ekuatorial yang kedua. Itu ada satu titik yang dipakai acuan, yakni apa? Titik Aries. Titik Aries itu apa? Pertemuan antara Perpotongan atau pertemuan antara lingkaran ekuator sama lingkaran ekliptika. Ekliptika itu lingkaran ekliptika itu kalau kita gambar di sini itu nanti perpotongannya membentuk sudut 23,5 derajat sesuai dengan sudut kemiringan bumi. Kenapa? Karena lingkaran ekliptika itu, misal kalau kita gambar ini, misal seperti ini ya, lingkaran ekliptika ini merupakan garis-garis yang terbentuk dari gerak semu tahunan matahari. Jadi yang bergerak kan bukan matahari, ya, tapi kan bumi. Cuma karena kita di bumi, kita melihat seolah matahari yang bergerak. Selama 1 tahun itu nanti akan mengalami pergerakan semu itu. Kalau kemudian pergerakan semuanya itu ditandai, itu nanti akan bentuk sebuah lingkaran, namanya lingkaran ekliptika. Titik temunya ini, semisal ini titik temunya di sini, inilah titik Aries. Titik Aries itu di sini, atau dikatakan hammer. Titik temu antara lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator. Ini membentuk sudut 23,5 derajat senilai kemiringan bumi. Udah 4 unsur sudah ini, titik asal atau titik acuan. Kemudian unsur yang kelima, koordinat 1 atau biasa disebut ordinat. Ordinat ini dihitung dari titik acuan atau titik asal sepanjang lingkaran utama. Semisal kita sedang mengamati bintang, posisinya semisal bintangnya posisinya di sini, semisal bintangnya. Ordinat yang dimaksud ordinat ini nilai yang dihitung dari titik asal, yakni Aries ini, sepanjang lingkaran utama. Lingkaran utamanya ini, berarti sini. Inilah yang dimaksud ordinat. Dalam konteks koordinat ekuator ini, yang dimaksud ordinat di sini apa? Nilai apa ini? Asensio Recta. Ascension atau asensio recta. Ini ordinatnya. Jadi nilai yang dihitung dari titik asal dan titik acuan sepanjang lingkaran utama. Kemudian yang absis, yang keenam yakni absis. Ada ordinat, ada absis. Kalau ordinat seperti ini, kalau absis definisinya apa di sana? Kebalik tadi Pak. Kebalik. Ya. Nah, kalau Yang absis itu dihitung dari titik asal sepanjang lingkaran besar utama. lingkaran utama itu absis, terus Kalau yang ordinat dihitung dari lingkaran besar utama ke arah kutub. dihitung dari lingkaran besar utama ke arah kutub. Ya, ini berarti absis dulu.
Yang tadi yang dimaksud absis, kemudian ini ordinat. Balik. Nah. Jadi absisnya dalam masalah ini ascensio recta. Kemudian ordinatnya nilai yang dihitung dari lingkaran dasar utama ke arah kutub. Lingkaran dasar utamanya ini ke arah kutub, melewati bintang ini tentunya ya, sepanjang ini. Nah, ini dari ini ke arah kutub. Kutub kan ini, arahnya ini. Dari sini ke bintang ini berapa nilainya? Ini nilai dari ordinat. Dalam konteks koordinat ekuator ini ordinatnya apa? Deklinasi. Sehingga ini kemudian bisa dibuat seperti ini lingkarannya. Nah, jadi kalau gambar seperti ini, ini untuk gambar koordinat ekuator. Kira-kira saja, ketika bintangnya posisinya di sini, ascensio recta dihitung dari sini. Ini sampai sini, ini kan ascensio rectanya. Ascensio recta itu biasanya ada yang menulisnya dengan derajat 180 derajat, 360 derajat, tapi ada yang menulisnya dengan jam. Kalau dengan jam berarti 360 derajat sama dengan 24 jam. 180 derajat sama dengan 12 jam. 1 jam sama dengan 15 derajat. Berarti kalau ini di sini, ujungnya sini, titik baliknya ini 180 derajat atau 12 jam. Sini 18. Sini 6. Jadi kalau semisal posisi bintang di sini, nilai ascensio rectanya lebih dari 6 atau kurang dari 6? Kurang dari 6 jam. Paham ya? Kurang dari 6 jam ascensio rectanya. Kemudian deklinasinya, deklinasi maksimum itu kan sini. Untuk matahari ini sini 23,5 derajat. Kalau di sini, ketika bintangnya berada di atas garis ekuator, maka nilai deklinasi positif, kalau di bawah negatif. Jadi kalau kalian gambar bintang, kok nilai deklinasinya plus 10 derajat, maka posisinya di atas ini. Tinggal dikira-kira aja, kalau ini 23,5, 10 ya kurang lebih setengahnya. Kalau minus, maka nanti di sini bintangnya. Bisa dipahami? Nah, itu cara menggambar atau memposisikan benda langit itu dalam gambarnya itu. Nah. Kalau semisal nilai ascensio rectanya 20 jam, kemudian deklinasi mataharinya -5 derajat. Ini posisinya di mana? Saya kasih pilihan. A sini, B sini, C sini, D sini. D. Yang mana? D. D. Paham ya? Nah, gitu. Ini tentang koordinat ekuatorial. Di stop dulu.